Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fanadi Maulana, absen 14 dari kelas 11B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang sudah saya teliti, yaitu yang berjudul Analisis Kebiasaan Merokok pada Remaja dan Tingkat Kesadaran Terhadap Dampak Kesehatannya. Di sini kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Kenapa saya mengambil ini? Latar belakangnya yaitu merokok merupakan salah satu kebiasaan yang masih sering ditemukan di lingkungan masyarakat, khususnya pada kalangan remaja. Saat ini banyak remaja mulai mencoba merokok sejak usia sekolah karena berbagai faktor, seperti rasa ingin tahu, pengaruh teman sebaya, lingkungan, pergaulan, serta hal-hal yang lain yang bisa memberikan dampak remaja bisa kecanduan rokok. Nah, padahal rokok itu mengandung berbagai zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan juga karbon monoksida yang dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka panjang, tapi juga dapat mulai muncul sejak usia remaja. Beberapa dampaknya antara lain gangguan pernapasan, penurunan kebugaran tubuh, penyakit jantung, kanker, dan gangguan saraf. Nah, berdasarkan berbagai data dan fenomena yang terjadi di masyarakat, kebiasaan merokok pada remaja ini masih cukup tinggi. Banyak remaja yang sebenarnya sudah mengetahui bahaya merokok berbahaya, namun mereka tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran remaja terhadap dampak kesehatan akibat merokok serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan merokok pada remaja. Nah, di sini rumusan masalahnya, yang pertama saya mau menganalisa yang pertama, satu, bagaimana tingkat kesadaran remaja terhadap dampak kesehatan dari kebiasaan merokok. Yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap dampak kesehatan akibat merokok. Terus tujuan penelitiannya yang pertama, mengetahui tingkat kesadaran remaja terhadap dampak kesehatan akibat merokok. Yang kedua, mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap dampak kesehatan akibat merokok. Manfaat penelitiannya di sini saya ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama bagi remaja. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai bahaya merokok. Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan edukasi tentang bahaya merokok. Selanjutnya, bagi orang tua, penelitian ini dapat membantu memahami pengaruh lingkungan terhadap perilaku merokok remaja. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas rokok. Dan juga selanjutnya bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah. Kita masuk ke bab 2, landasan teori. Di sini ada definisi pengertian rokok. Yang pertama, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012, rokok adalah produk tembakau yang digunakan dengan cara dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya yang mengandung nikotin dan tar. Yang kedua, nikotin merupakan zat yang menyebabkan kecanduan, sedangkan tar mengandung berbagai bahan kimia yang dapat merusak organ tubuh. Yang ketiga, ada faktor penyebab remaja merokok. Berdasarkan hasil kajian teori tersebut, beberapa faktor yang menyebabkan remaja merokok. Yang pertama adalah tekanan teman sebaya. Banyak remaja mencoba merokok karena ajakan teman atau ingin diterima dalam kelompok pergaulan. Yang kedua adalah faktor psikologis dan individu. Rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan mencari pengalaman baru, serta ketidakmampuan mengolah stres dapat mendorong remaja mencoba merokok dan menyebabkan kecanduan merokok terhadap remaja. Terus yang keempat adalah dampak kebiasaan merokok. Pertama itu ada kerusakan paru-paru akibat zat berbahaya yang masuk ke sistem pernapasan. Yang kedua, meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang ketiga, meningkatkan resiko kanker. Yang keempat, menyebabkan gangguan sistem saraf pusat akibat efek adiktif nikotin. Dan juga yang kelima, tingkat kesadaran terhadap dampak kesehatan. Nah, kesadaran merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menilai, dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatannya. Menurut teori health model yang dikemukakan oleh psikolog, seseorang akan cenderung menghindari perilaku berisiko apabila merasa dirinya rentan terhadap suatu penyakit dan memahami dampak buruk yang terjadi. Semakin tinggi kesadaran kesehatan seseorang, semakin besar kemungkinan orang tersebut menghindari kebiasaan merokok. Kita masuk lanjut bab 3, metodologi penelitian. Di sini jenis penelitiannya saya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, metode kuantitatif ini digunakan karena data yang diperoleh berupa angka dan persentase. Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi berdasarkan hasil penelitian. Waktu dan tempat penelitian, di sini saya penelitian dilakukan pada tanggal 6 April 2026. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan Google Form pada responden yang berada di lingkungan sekolah dan sekitar tempat tinggal peneliti. Yang ketiga, di sini ada populasi dan sampel. Populasi penelitian yang saya ambil adalah remaja kelas XI dan XII atau kelas 11 dan kelas 12.
Sampel penelitiannya berjumlah 21 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Terus variabel penelitiannya di sini ada variabel penelitian terikat dan bebas. Variabel bebasnya yaitu penelitian ini adalah kebiasaan merokok pada remaja. Sedangkan variabel terikatnya penelitian ini adalah tingkat kesadaran terhadap dampak kesehatan. Terus yang kelima adalah teknik pengumpulan data. Data ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau angket yang berisi beberapa pertanyaan mengenai kebiasaan merokok dan tingkat kesadaran merokok. Yang keenam adalah teknik analisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara yang pertama mengkelompokkan jawaban responden, yang kedua menghitung jumlah dan persentase, yang ketiga menyajikan data dalam bentuk tabel, yang keempat mencari kesimpulan berdasarkan analisis. Kita masuk ke bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 4, Terus yang pertama itu ada deskripsi data penelitian. Penelitian dilakukan terhadap 21 responden. Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 90,5%, sedangkan perempuan sebanyak 9,5%. Terus mayoritas itu responden berasal dari kelas 11 dengan presentasi 90,5%. Hasil penelitiannya, berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden menyatakan bahwa sosialisasi mengenai bahaya merokok sangat penting. Sebanyak 71,4% responden setuju dan 28,6% sangat setuju bahwa sosialisasi sebanyak merokok perlu dilakukan. Selain itu, seluruh responden juga menilai media sosial efektif digunakan sebagai sarana edukasi kesehatan. Dan juga selanjutnya sebanyak 61,9% responden setuju dan 38,1% sangat setuju mengenai efektivitas media sosial dalam menyampaikan informasi bahaya merokok. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menjaga kebiasaan merokok. Sebanyak 76,2% responden setuju dan 28,8% sangat setuju bahwa keluarga berperan dalam mencegah merokok. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja memahami bahwa rokok dapat menyebabkan kecanduan dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan risiko penyakit serius. Namun, masih terdapat beberapa responden yang belum memahami sepenuhnya bahaya rokok dan dampaknya terhadap merokok pasif. Yang ketiga, pembahasan. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok di kalangan remaja masih tergolong cukup tinggi. Faktor yang paling mempengaruhi adalah tekanan teman sebaya. Banyak remaja mulai merokok karena ingin diterima dalam pergaulan yang dia mau. Selain itu, rasa ingin tahu juga menjadi salah satu alasan utama remaja mencoba merokok, sehingga menyebabkan kecanduan. Meskipun sebagian besar responden mengetahui bahaya merokok, tidak semua dari mereka memiliki keinginan untuk berhenti atau menghindari rokok. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja belum cukup untuk mengubah perilaku seseorang. Diperlukan dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar agar kesadaran tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Yang keempat, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama itu jumlah responden yang sangat dikit, yaitu jumlahnya 21 responden. Yang kedua itu responden didominasi oleh siswa kelas 11, sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan kelompok tersebut. Ketiga, data diperoleh melalui kuesioner sehingga sangat bergantung pada kejujuran responden saat menjawab pertanyaan. Kita lanjut ke bab 5. Dari kesimpulan hasil penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, kebiasaan merokok pada remaja masih cukup tinggi. Yang kedua, tingkat kesadaran remaja terhadap bahaya merokok sudah cukup baik, tapi belum sepenuhnya diikuti oleh tindakan nyata untuk menghindari rokok. Ketiga, faktor yang paling mempengaruhi kebiasaan merokok adalah pengaruh teman sebaya, rasa ingin tahu, serta rendahnya kesadaran terhadap dampak kesehatannya. Keempat, edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya merokok sangat penting dalam meningkatkan kesadaran remaja. Dan kelima, keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kebiasaan merokok pada remaja. Lanjut kita ke saran. Bagi remaja, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran diri dan menjauhi kebiasaan merokok. Bagi sekolah, diharapkan dapat memperbanyak kegiatan edukasi mengenai bahaya merokok. Bagi orang tua, diharapkan lebih aktif dalam mengawasi dan membimbing anak. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas rokok. Di sini saya menggunakan Daftar Pusaka. Di sini saya menggunakan referensi yang digunakan dalam penelitian. Ini antara lain Hari Sugiono, Hari Kunto, Moto Atmojo, Rosenstock, Green, World Health Organization atau WHO, serta berbagai jurnal dan sumber ilmiah yang membahas perilaku merokok pada remaja dan dampaknya terhadap dampak kesehatan remaja. Demikian presentasi karya ilmiah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.